Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur bahwa Tuhan begitu baik. Tuhan izinkan saya untuk berbagi berkat lagi kepada saudara. Dan video kali ini kita akan merespon keadaan sekitar. Lalu kita menarik pelajaran-pelajaran berharga khusus bagi kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa Dia adalah anak Allah yang maha tinggi, firman Allah yang telah menjadi manusia. Dia Tuhan Raja Pencipta, Dia maha tahu segala sesuatu. Dan karena Dia maha tahu, maka di mata Tuhan tidak ada satupun yang tersembunyi. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari terakhir ini kalau kita lihat di media sosial, maka salah satu berita yang paling viral, yang paling banyak dibahas, yang paling banyak dilihat adalah persoalan meninggalnya Brigadir J, ya, yang kita tahu bersama bahwa persoalan meninggalnya Brigadir J ini, saudara-saudara, sedang ada dalam pengusutan proses hukum yang sedang berlangsung. Nah, saya pribadi ketika melihat postingan ini, ternyata almarhum ini adalah orang Kristen, saudara-saudara. Karena J di sana adalah inisial dari salah satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu bagaimana saudara melihat persoalan ini. Tapi yang pasti saudara-saudara bahwa kita tahu bahwa walaupun sangat menyedihkan, apalagi bagi keluarga inti dari Brigadir J, saya lihat di video-video itu, kasihan, mamanya sangat sedih, kerabat-kerabatnya, saudara-saudaranya sangat merasa terpukul dengan meninggalnya Brigadir J ini, saudara-saudara. Dan tentu sebagai orang Kristen, yang bisa kita lakukan ialah kita berdoa, kita berharap bahwa keluarga Brigadir J mendapatkan penghiburan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Sebab dalam kondisi seperti ini, siapapun saya pikir ya, dia akan sangat terpukul. Dan oleh karena itu, satu-satunya pengharapan, satu-satunya tempat kita berlari hanya kepada Tuhan saja. Tuhanlah sumber penghiburan, Tuhanlah sumber segala kekuatan luar biasa ketika orang menghadapi duka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai, yang mereka sayangi. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi tentu kita punya tugas sebagai orang Kristen adalah kita berdoa yang pertama supaya keluarga Brigadir J yang ditinggalkan dikuatkan. Yang kedua tentu kita berdoa supaya proses hukum yang berjalan ini betul-betul dipimpin, dikendalikan oleh Tuhan. Karena kita tahu Tuhan maha tahu, Tuhan maha melihat semuanya. Tuhan tahu persis apa yang terjadi. Oleh karena itu kita berdoa supaya di balik proses hukum yang sedang berlangsung ini, ya, pengusutan, pencarian informasi sehingga kita tahu di publik duduk berdirinya seperti apa. Saya nonton berita juga sampai Pak Presiden Jokowi juga angkat bicara supaya kasus ini betul-betul diproses hukum. Kita sebagai orang-orang yang menyaksikan di media sosial, ya kita tidak tahu titik terangnya seperti apa. Informasi yang satu bilang begini, informasi yang satu bilang begini, bilang begini, dan lain sebagainya. Maka menurut saya, daripada kita berandai-andai, karena kita tidak tahu kalau kondisi seperti ini, semua orang juga bisa saja
bikin konten informasi kiri kanan. Nah, saya memang juga bikin konten, tapi saya menyuarakan sesuatu yang lain, yaitu kita jangan sampai menebak-nebak. Biarkan kita berdoa, Tuhan Maha Kuasa. Alkitab berkata, hati raja itu di tangan Tuhan seperti batang air yang Tuhan alirkan kemanapun. Maka hati para penegak hukum, Bapak Kapolri dan seluruh jajarannya, ya, kita berdoa Tuhan berkuasa atas mereka sehingga membukakan terang benderang apa yang sesungguhnya terjadi di balik semua ini, sehingga keadilan muncul, kebenaran muncul, ya, sejujur-jujurnya, sehingga kita masyarakat Indonesia yang tak terhindarkan melihat di media pun kita bisa mendapatkan informasi yang pasti, sehingga tidak ada yang analisa begini begitu, menebak sana sini. Apalagi kalau saya lihat di TikTok misalnya, itu kan beritanya pendek-pendek kok, lain-lain semua. Jadi saya sebenarnya sudah ikuti dari awal, tapi saya belum mau bikin video. Baru hari ini saya mau bikin video untuk mengingatkan kita sebagai orang percaya, ya, karena bagaimanapun Brigadir J dan keluarga ini saya lihat di postingan itu, di petinya ada salib dan lain sebagainya, maka mereka orang Kristen begitu. Maka kita ingat bahwa walaupun kita beda suku, kita beda gereja, tapi orang Kristen itu kan bersatu, ya, bersatu dalam doa, bersatu di dalam pergumulan, dalam artian kalau ada yang bersuka cita, kita bersuka cita, kalau ada yang menangis, kita menangis. Itu saya ingat apa yang Paulus katakan di dalam Roma pasal 12, ya, ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Apalagi saudara-saudara yang pernah mengalami duka di mana anak terkasih saudara atau abang adik saudara meninggal dengan cara-cara yang dianiaya atau apa segala macam, tertembak atau dipukul. Saudara paling tahu betapa sakitnya seseorang ketika merasakan itu. Nah, oleh karena itu, sebagai orang percaya, ya, kita mau bikin apa lagi selain berdoa. Ya, berdoa untuk keluarga duka dikuatkan, berdoa untuk proses hukum ini berjalan terang benderang sejujur-jujurnya. Ya. Lalu yang berikut ialah bahwa orang Kristen selalu diingatkan kalau melihat peristiwa seperti meninggalnya atau tertembaknya Brigadir J ini, saya dan saudara sebagai orang Kristen itu diajar, itu ambil kesempatan untuk kita belajar dari peristiwa kematian tersebut. Kalau kita belajar dalam Alkitab di Pengkhotbah, ya, Pengkhotbah pasal 7, ya, itu ayat mengingatkan kita lebih baik ada di rumah duka daripada ada di rumah pesta, ya. Pengkhotbah pasal 7 mulai ayat 2. Nanti kita lihat kenapa di rumah duka itu lebih baik menurut Pengkhotbah 7 ayat 2 ini. Dikatakan pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Nah, saya menerjemahkannya begini. Kalau kita memperhatikan orang yang meninggal, kasus apapun termasuk seperti Brigadir J ini, kita akan menarik ke dalam kehidupan kita juga. Dan ini memang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, bahwa kalau ada orang meninggal, entah dia meninggal karena apa, meninggal katakanlah meninggal dengan cerita atau kisah kematian yang mengerikan, ya, seperti yang mungkin terjadi pada Brigadir J ini. Kalau kita belajar Alkitab, sekali lagi firman Allah mengajarkan kita untuk kembali ke diri kita, ya, bahwa orang yang meninggal itu mengalami itu dan kita tidak usah
menghakimi kiri kanan, tapi kita tarik ke dalam diri kita. Bagaimana kalau itu terjadi pada kita? Ya, kita bukan menghakimi, tapi kita menarik dalam diri kita, periksa diri kita, posisi perjalanan iman kita di mana? Sudah bertobat atau belum? Sudah menyerahkan diri kepada Tuhan atau belum? Itu penting. Saya buktikan beberapa kasus kematian mengerikan ya. Ini ada yang dibunuh, ada juga yang kecelakaan maut. Tercatat di Alkitab. Lukas 13 mulai ayat 1. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Ya, jadi ini ada orang mempersembahkan korban. Pilatus menyuruh pasukannya datang membunuh orang-orang ini. Lalu darah orang-orang ini dicampurkan dengan darah korban. Korban itu berupa binatang, tapi dicampurkan dengan darah manusia yang mau mempersembahkan korban itu. Dan ini jelas suatu penganiayaan yang sangat mengerikan. Bahkan di saat orang mau beribadah menurut aturan main Yudaisme atau ritual agama Yahudi atau yang disebut dengan ceremonial law, tata cara mereka beribadah ya, hukum tata cara. Ya, di dalamnya ada bagian dari tata cara ibadah-ibadah mereka. Tapi kemudian mereka dibunuh. Darahnya bercampur dengan darah korban yang dipersembahkan. Nah, ternyata orang yang melihat ini atau membawa berita ini, kelihatannya membawa berita dengan satu anggapan, satu sangkaan, satu penilaian bahwa oh berarti orang-orang yang meninggal dibunuh itu lebih jahat, sangat kotor. Nah, disinilah Tuhan Yesus menegur mereka karena Tuhan Yesus tahu sangkaan mereka itu. Ayat 2. Yesus menjawab mereka. Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Iya. Jangan karena lihat orang meninggal dengan cara yang mengerikan lalu kita anggap dia paling berdosa. Belum tentu. Makanya Tuhan Yesus bilang begini. Tidak. Kalau kamu anggap dia lebih berdosa dari orang lain, Tuhan Yesus bilang tidak. Kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi kalau lihat orang meninggal, bukan anggap diri lebih baik dan menganggap yang meninggal lebih kotor, tapi kita bertobat. Ya, Brigadir J masih sangat muda. Ya, prospek masa depannya begitu terang benderang sebenarnya menurut hitung-hitungan manusia, kepangkatan, ya karir. Tapi ternyata memang ajalnya sudah tiba. Ya, nah kita yang melihat di media sosial, khusus orang Kristen cara pandangnya seperti ini. Tarik bagaimana ya kalau terjadi pada saya ya. Saya Brigadir J meninggalnya heboh. Kita juga ingat kita semua ini ada jadwal meninggal. Kita tidak tahu kapan. Jadi persiapkan diri kita baik-baik. Ya. Lalu ada kasus lain juga. Ini kalau ini kecelakaan yang mengerikan. Yesus angkat kasus yang lain. Di ayat 4 dari Lukas 13. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak. Kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi, saudara-saudara, selain kita mendoakan keluarga duka, ya, supaya Tuhan memberi penghiburan, Tuhan menolong, menguatkan keluarga duka, kita juga berdoa supaya proses hukum menghasilkan fakta yang sesungguhnya, keadilan, kebenaran, kejujuran yang sesungguhnya. Tuhan pakai semua oknum penegak hukum yang punya
tugas, punya porsi di situ. Lalu kita juga memeriksa diri kita masing-masing ya. Melalui peristiwa ini semua kita akan meninggal. Kapan kita meninggal? Waktu Tuhan. Bagaimana cara kita meninggal? Itu juga urusan Tuhan. Urusan kita adalah kita tanya diri kita. Sudahkah kita bertobat? Sudahkah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena kita tahu bahwa kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mau mati seperti apa, mati kapan, mau jatuh dari pesawat, mau tenggelam di laut, mau dibunuh orang atau apapun kita tidak tahu. Tetapi kita punya jaminan yang kekal bahwa kita pasti memiliki sorga. Kita pasti masuk sorga. Itu tidak bisa tidak. Ya, semua orang yang percaya Yesus pasti tahu bahwa dia akan masuk sorga. Makanya harus bertobat. Harus terima Yesus sungguh-sungguh. Di dalam 1 Yohanes itu ya. 1 Yohanes pasal 5. Ayat 11 dan seterusnya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada dalam anaknya. Anaknya itu siapa? Tuhan Yesus. Barang siapa memiliki anak atau memiliki Tuhan Yesus. Menerima dan percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ya. Nah, dan kalau kita sudah percaya, ayat 13 bilang begini. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Garis bawahi, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kita tidak tahu tanggal meninggal kita kapan. Semua kita sedang menunggu nomor urut kita. Brigadir J sudah mengalaminya dengan kasus yang heboh ini. Dan kita berdoa buat yang terbaik. Kita juga akan kena di giliran kita masing-masing. Oleh karena itu, yang belum bertobat, sungguh-sungguh terima Yesus sungguh-sungguh. Ya, buang dosa-dosa. Melayani Tuhan, cinta Tuhan. Ya, supaya waktu Tuhan Yesus datang, betul-betul dia mendapati kita setia. Mendapati ada iman di bumi. Mendapati kita melayani dia. Mendapati kita mencintai dia. Mendapati kita melakukan yang terbaik bagi dia. Ya, itu pesan saya. Saya sudah ikuti berita ini beberapa hari. Saya gumuli. Maksudnya buat atau tidak, buat atau tidak, buat atau tidak. Dan akhirnya saya harus buat. Dengan pesan-pesan seperti itu. Kepada kita semua orang Kristen yang tentu dengar berita ini, kita punya sikap sendiri-sendiri. Tapi anak Tuhan melalui video ini, sebenarnya Tuhan mau kita sesuaikan sikap kita, penilaian kita dengan firman Allah. Ya, orang bersedih, kita bersedih. Terlepas dari dia punya mati seperti apa. Ya, latar belakangnya bagaimana, kita belum tahu jelas. Urusan kita berdoa, Tuhan maha menguji, Tuhan hakim yang adil. Tuhan yang akan membukakan semuanya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Khusus buat keluarga Brigadir J yang ada di kampung. Tuhan Yesus menghibur, menguatkan ibu, saudara-saudara dan keluarga besar ya. Tuhan Yesus memberkati kami sebagai orang percaya. Hanya saling mendukung dalam doa, Tuhan bukakan yang terbaik. Hanya itu saya yang bisa saya sampaikan kepada saudara sekalian melalui video ini. Kiranya bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.